Tiga daerah yang dikenal dengan ilmu pelet paling ampuh di Tatar Pasundan. Ilmu pelet adalah usaha jalan supranatural untuk menjerat dan menguasai makhluk hidup yang dilakukan melalui sebuah laku batin atau tirakat, dan juga dengan memanfaatkan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan magis. Pada umumnya ilmu pelet ini digunakan untuk memikat lawan jenis baik laki-laki maupun perempuan. Tentu saja hampir semua masyarakat sudah tidak asing lagi dengan keberadaan dan kemampuan ilmu pelet. Sejak dari zaman dahulu, ilmu pelet memang sudah ada dan digunakan untuk upaya menambah kekuatan dan kepercayaan diri untuk bisa mendapatkan sang pujaan hati. Setiap daerah di Indonesia sudah pasti memiliki ciri khas ilmu pelet dan keampuhannya masing-masing. Begitupun di daerah yang berada di tanah Sunda. Terdapat banyak jenis ilmu dan media pelet yang tersebar di hampir seluruh daerah di Tatar Sunda, dengan keampuhan dan kisah legenda di dalamnya. Berikut tiga daerah yang dikenal memiliki ilmu pelet yang paling ampuh dan manjur di Tatar Pasundan. Sumedang. Sumedang yang terkenal dengan ciri khas makanannya yaitu tahu Sumedang juga memiliki sejarah yang sangat penting khususnya bagi masyarakat Sunda. Sumedang yang merupakan kerajaan penerus pasca runtuhnya Pajajaran, yang pada saat itu juga Sumedang merupakan salah satu kerajaan maju yang ada di Tatar Pasundan. Namun ternyata Sumedang juga memiliki cerita lain. Terdapat cerita yang beredar di masyarakat bahwasanya di Sumedang ada ritual ilmu pelet yang sangat sakti dan ampuh, yaitu ilmu pelet Marongge. Umumnya memang tak banyak orang mengetahui bahwa ilmu pelet Marongge sudah diakui keberadaan serta keampuhannya sejak dahulu. Dampak yang akan dirasakan oleh korban pelet Marongge sangatlah luar biasa. Dia bisa langsung terpikat jatuh hati bahkan sampai tergila-gila. Jika semakin besar serangan pelet Marongge, korban bisa menjadi seperti hilang ingatan tidak wajar. Yang ada dalam hati dan pikirannya hanya orang si pemilik ajian pelet Marongge tersebut. Asal mula pelet Marongge konon pada zaman dahulu, pada masa akhir kejayaan Kerajaan Mataram, tepatnya di bawah kaki Gunung Hade, Desa Marongge, Kabupaten Sumedang, hiduplah 4 orang putri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga kesaktiannya. 4 orang putri tersebut bernama Nyimas Gabuk, Nyimas Setayu, Nyimas Naibah, dan Nyimas Naidah. Mereka merupakan utusan yang berasal dari Kerajaan Mataram dan menetap di wilayah Sumedang. Dari keempat putri yang cantik itu tidak ada satupun di antara mereka yang menikah. Bukan karena mereka tidak berhasrat, akan tetapi tidak ada pria maupun kesatria yang bisa menandingi kesaktian dari 4 putri tersebut. Kecantikan keempat putri tersebut tersiar ke seantero negeri. Singkat cerita, datanglah seorang raja yang ingin mempersunting salah satu dari keempat putri tersebut. Sang raja pun menanyakan syarat apa yang harus ia lakukan dan disiapkan agar lamarannya bisa diterima. Putri Gabuk yang mewakili ketiga adiknya itu tanpa basa-basi langsung mengambil buah kukuk. Buah kukuk tersebut lalu ia lemparkan ke sungai Cilutung hingga terbawa hanyut sampai ke hilir sungai. Putri Gabuk pun berkata, "Wahai Tuan, silakan kembalikan arah buah kukuk yang hanyut tersebut agar melaju ke arah hulu sungai dan berikan kepadaku jika sudah Tuan dapatkan." Sang raja pun segera mengeluarkan segenap ilmu kesaktiannya untuk merubah lajunya arah buah kukuk yang terbawa hanyut agar kembali ke arah hulu sungai. Sampai sekian lama, buah kukuk pun tak kunjung kembali, sampai sang raja pun menyerah dan mengaku kalah. Namun sebelum pergi, sang raja meminta Putri Gabuk untuk memperlihatkan kesaktiannya itu untuk memanggil buah kukuk tersebut. Nyimas Gabuk pun bersedia. Dengan hanya mengibaskan kerudung cindewulung miliknya, seketika buah kukuk yang hanyut tersebut terlihat berbalik arah dan menghampiri Putri Gabuk dengan melawan lajur air sungai Cilutung. Seketika sang raja pun kaget melihat kesaktian dari Putri Gabuk.
Dengan kecantikan dan kesaktian yang dimiliki Putri Gabuk, tak hanya makhluk bernyawa saja, bahkan benda mati seperti buah kukuk pun bisa ia panggil dan menghampirinya, meskipun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin. Nyimas Gabuk berkata kepada adik-adiknya bahwa kelak tempat tersebut akan banyak didatangi orang, khususnya oleh kaum wanita untuk melakukan ritual, terutama bagi mereka para wanita yang disakiti batinnya oleh kaum pria. Indramayu. Indramayu merupakan daerah yang terletak di wilayah utara Provinsi Jawa Barat yang dikenal juga merupakan jalur utama Pantura. Indramayu selain dikenal sebagai salah satu kota lumbung padi nasional, juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil wanita cantik. Kecantikan wanita Indramayu sudah terkenal sejak dulu hingga sekarang. Karena kecantikannya itulah banyak kaum Adam yang terpikat dan ingin memiliki gadis yang berasal dari Indramayu. Kecantikan gadis Indramayu sebenarnya sudah turun-temurun sejak dari zaman dahulu. Salah satu penyebabnya ialah kecantikan para wanita Indramayu yang kemungkinan besar merupakan keturunan Nyi Endang Dharma Ayu, seorang perempuan cantik jelita yang berjasa atas terbentuknya daerah Indramayu. Bahkan nama Indramayu sendiri berasal dari nama beliau. Nyi Endang Dharma Ayu yang memiliki paras cantik bak bidadari sudah pasti membuat siapa saja yang melihat akan jatuh hati. Daya tarik Nyi Endang Dharma Ayu seperti menghipnotis setiap orang yang memandang. Namun selain cantik, beliau juga memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Selain itu, Indramayu menjadi salah satu daerah yang paling dicari akan ilmu peletnya. Menurut berbagai sumber, asal-muasal ajian jaran goyang yang menjadi andalan Nini Pelet itu diciptakan oleh salah satu sesepuh yang berasal dari Indramayu, yaitu Ki Buyut Manguntapa. Pada awalnya, kitab mantra asmara yang di dalamnya terdapat ajian jaran goyang karangan Ki Buyut Manguntapa dicuri oleh Nini Pelet. Nini Pelet pun berhasil menyerap semua ilmu yang terdapat di kitab tersebut. Namun setelah Nini Pelet kalah, kitab mantra asmara berhasil direbut kembali oleh Ki Buyut Manguntapa. Setelah meninggal, Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu. Makam beliau selalu ramai didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah dengan maksud dan tujuan tertentu. Kehebatan dan pengaruh dari ajian jaran goyang memang sangat berbahaya jika digunakan oleh sembarang orang. Terdapat kisah cinta seorang pemuda yang melegenda di daerah Cirebon yang bernama Baridin. Baridin seorang pemuda miskin yang jatuh hati kepada perempuan cantik yang berasal dari keluarga kaya bernama Ratmina. Singkat cerita, cinta Baridin ditolak mentah-mentah dengan cara yang sangat menyakitkan hati Baridin. Baridin dihina secara fisik dan status sosialnya. Tak hanya itu, orang tua Baridin pun menjadi sasaran hinaan Ratmina. Baridin yang tidak terima akan hinaan Ratmina, lalu ia pun melakukan ritual kemat jaran goyang untuk memikat hati dan juga membalas hinaan Ratmina. Baridin pun berhasil. Ratmina mendadak tergila-gila kepada Baridin. Setiap hari, setiap saat Ratmina hanya memikirkan Baridin dan selalu memanggil nama Baridin. Namun setelah Ratmina jatuh hati, Baridin malah menolak cintanya. Dan sampai akhirnya Ratmina menjadi gila karena ditolak cintanya oleh Baridin. Ajian jaran goyang yang digunakan oleh Baridin bisa jadi berasal dari kitab mantra asmara karangan Ki Buyut Manguntapa yang berasal dari Indramayu. Kuningan. Kota Kuningan yang dikenal dengan keindahan alam serta keberadaan Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, juga memiliki cerita legenda yang sangat terkenal dari zaman dahulu hingga sekarang, yaitu legenda Nini Pelet. Menurut cerita turun-temurun, Nini Pelet berasal dan bersemayam di Gunung Ciremai, Kuningan. Saking terkenalnya kisah Nini Pelet ini sempat menjadi dongeng populer yang disiarkan di radio lokal. Bahkan cerita ini sampai diangkat ke media televisi. Berbicara tentang Pelet, sudah pasti tidak akan terlepas dari kisah legenda Nini Pelet. Nini Pelet yang memiliki kemampuan ilmu pemikat yang sangat luar biasa. Dengan ilmunya itu hampir setiap laki-laki yang ia inginkan sudah pasti ia dapatkan. Nini Pelet yang ingin selalu terlihat cantik dan awet muda, sesuai dengan petunjuk dari gurunya, Nini Pelet harus menumbalkan pria yang masih perjaka dengan cara berhubungan badan dengannya.
Setelah puas Nini Pelet berhubungan badan, lalu perjaka itu akan ia serahkan ke gurunya yang berasal dari makhluk gaib atau siluman. Setiap kali setelah berhubungan badan, seketika Nini Pelet pun kembali muda dan cantik jelita. Dari berbagai ilmu pemikat yang Nini Pelet kuasai, ada sebagian yang ia dapatkan dari kitab mantra asmara karangan Ki Buyut Manguntapa. Nini Pelet menggabungkan serta menyempurnakan keilmuannya dengan mencuri ilmu kitab mantra asmara. Ilmu pemikat Nini Pelet beraliran hitam, itu sebabnya akan jauh lebih dahsyat dan berbahaya jika sampai digunakan. Siapapun yang terkena ajian ilmu pemikat yang berasal dari Nini Pelet, sudah pasti orang tersebut akan jatuh hati dan bahkan bisa sampai gila dibuatnya. Berdasarkan legenda tersebut, konon tidak sedikit orang yang berburu kesaktian Nini Pelet ke tempat persemayamannya di Gunung Ciremai. Menurut berbagai sumber, sampai era 90-an masih banyak terdapat nenek dukun pelet tersebar di daerah Kuningan, salah satunya Mak Rasti yang berasal dari daerah Ciawi Gebang. Pada masa itu, Mak Rasti menjadi tujuan utama bagi siapapun yang mempunyai masalah tentang percintaan. Mak Rasti tak hanya memberikan atau mengajarkan ilmu peletnya bagi orang yang datang kepadanya, namun Mak Rasti pun memberikan pilihan kepada pasiennya itu, mau menjalankan ritual sendiri atau terima beres saja. Bagi orang yang malas atau tidak bisa melakukan ritual secara pribadi, maka mereka hanya cukup menyerahkan foto orang yang akan dia pelet ke Mak Rasti. Kemudian Mak Rasti pun melakukan ritualnya dan tinggal tunggu saja hasilnya. Hampir setiap orang yang datang ke Mak Rasti tujuannya itu selalu berhasil. Dengan itu Mak Rasti pun dikenal sebagai dukun pelet yang ampuh di wilayah tersebut. Dari semua cerita di atas, tentu saja kita kembalikan lagi ke keyakinan dan pemahaman kita masing-masing. Yang sudah pasti apapun itu, semua kembali lagi ke kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada kekuatan serta daya dan upaya melebihi kekuatannya. Demikian 3 daerah yang dikenal memiliki ilmu pelet yang sangat ampuh di tanah Sunda yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber.